Selamat pagi, siang, malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Abraham Satria Muhammad, kemudian Mbak Khairunisa, Ferry Herdiana, dan Rizky Dedi Yosua akan mempresentasikan praktikum Final Project Production and Operation Analysis. Next, Mas. Nah, pada praktikum ini diambil dari case study dari Familia Bike, di mana pada saat permintaan ini yang melonjak sejak tahun 2019 hingga 2021 memaksa La Familia Bike untuk mengevaluasi seluruh rantai pasokan mulai dari perancangan produksi, manajemen, inventarisir, hingga penjadwalan tenaga kerja. Praktikum ini dirancang untuk menjawab tantangan tersebut dengan pendekatan beberapa metode. Yang pertama itu forecasting, aggregate planning, material requirement planning, lot sizing, and operation and scheduling. Selanjutnya, Mas. Nah, pada pembahasan ini ada 8 modul. Yang pertama yaitu forecasting, aggregate planning, assembly process, kemudian material production schedule, material requirement planning, lot sizing, inventory control subject to demand, dan operation scheduling. Lanjutnya, Mas. Untuk modul pertama yaitu forecasting, di mana untuk forecasting ini adalah proses perkiraan atau memprediksi kejadian atau nilai di masa depan berdasarkan data histori dan analisa tren saat ini. Itu bisa meramalkan permintaan produksi atau perkiraan penjualan. Nah, untuk metode forecasting ini ada 4 yang digunakan pada praktikum ini. Yang pertama itu time series decomposition untuk metode yang memisahkan data deret waktu. Kemudian untuk mapping average itu metode yang meratakan sejumlah nilai data history untuk menghasilkan fluktuasi dan prediksi nilai berikutnya. Kemudian metode hold pengembangan dari exponential shooting. Kemudian metode selanjutnya itu winters untuk pengembangan dari metode hold yang mempertimbangkan musiman atau seasonal. Nah, dari data penjualan pemilih baik dari 2019 sampai 2021 untuk yellow bike bisa terlihat pada tabel di web tersebut. Selanjutnya, Mas. Nah, dari keempat metode praktikum yang sudah dilakukan, didapat untuk menghasilkan minimum error terkecil, yaitu dari time series decomposition, yaitu sekitar 1,17, kemudian MAD-nya di 832,83, kemudian MSE-nya di 1.222.673. Sehingga metode forecasting yang diambil itu adalah time series decomposition. Selanjutnya, Mas. eh, Modul kedua yaitu aggregate planning. Aggregate planning ini adalah proses penentuan jumlah total produksi, tenaga kerja, persediaan, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan secara keseluruhan. Nah, untuk metode aggregate planning ini ada 4 metode. Yang pertama zero inventory, di mana produksi selalu disesuaikan dengan jumlah permintaan setiap periode tanpa menyimpan persediaan. Kemudian untuk constant force plan itu menjaga jumlah tenaga kerja dari waktu ke waktu. Kemudian metode nomor 4 itu overtime and loss of sales. Ini adalah menggunakan tenaga kerja tetap dan tambahan lembur untuk memenuhi permintaan. Kemudian yang metode yang terakhir yaitu overtime subcontract. Ini adalah strategi yang mengandalkan tenaga kerja tetap dan lembur tetap. Nah, dari tabel hasil perhitungan forecasting time series di tahun 2022 itu kita akan melakukan perhitungan data aggregating planning, di mana untuk description sama pada ini sudah diketahui di study case. Kita akan mencari konstanta K, di mana untuk K ini didapat dari number of unit production dibagi dengan number of working day per worker dan dibagi dengan worker. Didapat 19,27. Next, Mas. Dari keempat metode tersebut terlihat bahwa yang menghasilkan total cost terendah yaitu di zero inventory plan, yaitu sekitar 220 juta. Sehingga metode yang paling efektif yaitu adalah zero plan inventory. Dan dari hasil based on zero inventory tersebut terlihat bahwa total sales di 2022 sebesar 564.637
sehingga didapat total exercise gross income sekitar 1 triliun. Mas, untuk metode selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Mbak Khairunisa. Baik, kemudian untuk assembly proses terdapat data komponen dan assembly sepedanya sesuai dengan tabel. Tabel ini menjelaskan secara sistematis urutan proses perakitan dari sepeda. Kemudian dari tabel tersebut dibuat assembly chart-nya dan dalam diagram komponen-komponen digabung secara bertahap melalui sub-assembly dan tahap assembly utama hingga menjadi unit sepeda utuh. Tujuan dari diagram ini adalah untuk memetakan hubungan antar bagian dan urutan proses produksi sehingga dapat membantu dalam perencanaan produksi dan efisiensi operasional. Setelah dibuat chartnya, kemudian dibuat product structure untuk mempermudah pemahaman terhadap proses manufaktur dan perakitan, serta untuk mendukung proses perencanaan produksi seperti pembuatan bom, penjadwalan produksi, dan pengendalian persediaan. Kemudian didapat bill of material sebagaimana pada tabel untuk kode, deskripsi, dan kuantitasnya. Next. Kemudian dibuat master production scheduling sebagaimana pada tabel perhitungan MPS. Hasil dari MPS adalah ramalan atau forecast dan pesanan pelanggan atau customer order menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan pada beberapa bulan. Jumlah pesanan pelanggan melebihi angka yang diprediksi dalam ramalan seperti yang terjadi di bulan Januari, Februari, dan April. Namun di bulan-bulan lain seperti Mei, Juli, dan Agustus situasinya justru berbalik. Kemudian pada grafik bisa dilihat bahwa terdapat pola yang konsisten di mana nilai forecast selalu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan customer order. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan over forecasting, terutama pada kuartal akhir tahun, September sampai November yang berpotensi menyebabkan overproduction jika tidak dikendalikan dengan baik. Pada bulan Juni dan September, output produksi masih lebih rendah dari forecast yang ada, namun peningkatan signifikan terjadi pada November dan Desember. Ini kemungkinan merupakan bentuk upaya pemulihan terhadap kekurangan stok yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Berdasarkan data yang tersedia, ATP dihitung untuk beberapa periode awal. Awalnya, ATP cukup besar berkat persediaan awal yang mencukupi, namun seiring bertambahnya pesanan pelanggan, nilai ATP mengalami penurunan. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Abraham. Baik, berikutnya yaitu mengenai MRP di produk sepeda Yellow Bike. Analisis MRP ini memanfaatkan atau membutuhkan data utama. Yang pertama yaitu daftar komponen yang nantinya akan membentuk produk jadi. Kemudian yang kedua yaitu schedule receipt atau penerimaan terjadwal. Kemudian ada biaya-biaya terkait, yaitu meliputi ordering cost, setup cost, dan holding cost. Kemudian yang keempat, yaitu bill of material untuk yellow bike. Kemudian yang kelima, yaitu master production schedule, yang mana ini nantinya akan merinci rencana produksi setiap bulan, serta inventory record yang mencatat stok on hand, safety stock, lot size, dan lead times di setiap komponen. Nah, di EPS atau Master Production Schedule yang ditampilkan di gambar ini menunjukkan rencana produksi Yellow Bike dari Desember di 2021 hingga Desember 2022. MPS inilah yang menjadi acuan utama dalam menghitung kebutuhan komponen di semua level. Next, Mas. Kemudian yaitu contoh perhitungan untuk nilai komponennya. Di sini kita ambil contoh yaitu produk assembly 3 untuk perencanaan kebutuhan di MRP. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk memastikan ketersediaan bahan bakunya tepat dan efisien. Analisisnya ini dimulai dengan menetapkan dasar dari produk assembly-nya. Ambil contoh di gross requirement-nya yaitu sebesar 48.379 di periode pertama, kemudian di schedule shift-nya 0, maka di sini akan menghasilkan projected available balance di minus 48.213. Nah, karena PAB-nya jauh di bawah safety stock, sistem menghitung need requirement-nya sebesar 48.000 untuk mengembalikan stok ke level amannya. Berikutnya, agar kebutuhan bersih 48.434 unit terpenuhi,
sistem merencanakan plan order receipt. Nah, rencana ini dijadwalkan pada periode 1 sebagai plan order release sehingga barang akan tiba di periode kedua sesuai lead time satu periodenya. Setelah plan order release-nya di periode kedua, stok akhir dihitung kembali sehingga menghasilkan 267 unit. Dari keseluruhan proses MRP ini terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, lot size-nya 60 ini membuat BOR selalu sedikit lebih besar dari net requirement-nya. Kemudian di lead time-nya, yang pertama rilis di periode T, POR-nya tiba di periode T+1 sehingga menjaga agar PAP periode berikutnya selalu diperbaiki mendekati safety. Eh, Kesimpulannya, perencanaan kebutuhan material ini untuk assembly 3 berhasil menjaga kontinuitas produksi tanpa kekurangan bahan. Next, Mas. Selanjutnya mengenai load sizing. Load sizing sendiri artinya adalah penerapan teknik MRP pada distribusi dengan menjadwalkan kebutuhan bersih terpadu di titik aliran material yang sama seperti MPS. Tujuan dari load sizing ini sendiri adalah untuk menentukan kuantitas pemesanan atau produksi yang paling optimal bagi masing-masing bagian, sehingga total biaya persediaan dapat diminimalkan. Nah, data yang utama ini nanti yang dipakai adalah nilai dari plan order release yang dihasilkan oleh sistem MRP. Ada 4 metode di load sizing ini. Yang pertama yaitu Silver Mill Heuristic. Metode ini menggunakan pendekatan yang meminimalkan biaya rata-rata per periode. Yang kedua yaitu metode Least Unit Cost. Salah satu metode heuristik yang digunakan untuk menentukan load sizing pemesanan atau produksi yang waktunya sangat berfluktuasi. Tujuannya untuk meminimalkan biaya per unit. Kemudian ada yang ketiga yaitu part period balancing. Ini untuk merencanakan kebutuhan material yang pada intinya memberikan penambahan pada periode ke dalam pemesanan sehingga biaya tambahan akan lebih dekat dengan biaya setup. Nah, yang keempat ada metode Wagner-Wittin method. Ini adalah metode yang dinamis yang digunakan untuk merancang rencana pemesanan atau produksi yang optimal dalam memenuhi permintaan seiring dengan berjalannya waktu dalam jangka waktu perencanaan yang terbatas. Selanjutnya, Mas. Nah, untuk processing ini di case ini, metode Wagner-Wittin method ini merupakan metode yang terbaik ya. Jadi untuk mengevaluasi seluruh kombinasi periode pemesanan, memilih rangkaian keputusan yang secara sistematis meminimalkan total biaya persediaan sepanjang horizon perencanaan. Nah, langkah awal untuk Wagner-Wittin ini adalah menyusun metrik. Kemudian dari metrik ini nantinya akan menampilkan seluruh biaya-biaya baik dari biaya interim hingga ke biaya order horizonnya. Nah, dari biaya ini sehingga nantinya akan bisa menunjukkan bahwa disitulah biaya paling minimum yang didapat dengan metode ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Yosua. Selanjutnya ada inventory control subject to known demand. Dan pada slide tersebut sudah ada tabel perhitungan Kanban untuk pengendalian persediaan dan penjadwalan produksi, di mana untuk Kanban tersendiri merupakan sebuah sistem visual yang dirancang untuk mengelola dan mengendalikan alur kerja serta persediaan. Pada tabel di slide telah tertera work centers, row atau sub-assembly, container capacity, dan lead time. Dan di sini tabel akan menunjukkan bahwa kita akan mencari dari lead hour, finished good, demand in units, demand,
cart or container, units per Kanban cart, dan maximum inventory units. Dan untuk rumusnya sebagai slide di berikut, yaitu untuk mencari lead time, diperlukan proses time ditambah delay time dan move time. Jika dilihat pada tabelnya, untuk lead-nya 0,7 merupakan hasil dari 0,2 ditambah 0,3 dan ditambah dengan 0,2. Selanjutnya, untuk finished good demands in unit merupakan sum of master schedule first quartal dibagi dengan number of working days first quartal dibagi 8 working hours dikali dengan expected lead time. Jika dirincikan, untuk sum of master schedule first quartal merupakan jumlah master schedule dari Januari sampai Maret yang merupakan first quartal. Selanjutnya, jika dilihat pada example untuk contoh penjumlahan dari finished good in unit yang merupakan total dari nilai 192 didapati melalui 122 dibagi 60 dibagi 8 dan dikali dengan 0,75, maka didapati 192. Selanjutnya untuk demand unit per hour merupakan finished good in unit dibagi dengan expected lead time, sedangkan untuk safety stock demand unit per hour dikali dengan lead time kali 10%. Untuk number of Kanban cart, rumusnya telah tertera di slide yang merupakan sebuah jumlah yang dibutuhkan bervariasi antara 2 hingga 12 kartu jika dilihat pada tabel perhitungan yang tergantung pada komponen dan pusat kerja spesifik. Selain itu, jumlah unit per kartu Kanban juga bervariasi, berkisar antara 29 sampai dengan 57 unit per kartu, tergantung pada kapasitas kontainer dan perhitungan untuk setiap komponen. Lalu, untuk tingkat persediaan maksimum, inventory, dibutuhkan setiap komponen berkisar antara 58 sampai dengan 282 unit, tergantung pada jumlah kartu Kanban dan unit per kartu untuk masing-masing item. Selanjutnya untuk operation scheduling. Tujuan sendiri dari operation scheduling adalah untuk menyusun jadwal optimal dalam proses produksi yang saat ini dipakai metode Campbell, Dudek, dan Smith. Jika dilihat pada slide yang tertera bahwa dengan algoritma M1 dan M4, maka didapati untuk optimal solution yaitu 13542. Sedangkan untuk algoritma M1 M2 dan M3 M4 didapati optimal solution 35142. Sama halnya dengan algoritma M1 M2 M3 dan M2 M3 M4, hasil optimal solusinya sama yaitu 3, 5, 1, 4, dan 2. Dengan proses perhitungan pada software Lingo, maka didapati bahwa untuk pekerja yang bekerja pada Senin sampai Jumat sebanyak 9 pekerja, Selasa sampai Sabtu 15 pekerja, Rabu sampai Minggu 11 pekerja, Kamis sampai Senin 7 pekerja, Jumat sampai Selasa 21 pekerja, Sabtu sampai Rabu 9 pekerja, dan Minggu sampai Kamis 13 pekerja dengan jadwal off yang telah tertera pada slide. Demikian presentasi dari kami kelompok 7. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.